Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas tablet yang viral banget, yang harganya sejutaan. Dan menurut Gadget Max, ini adalah raja tablet dengan harga sejutaan dan terbaik di kelas harganya. Dan yang paling keren, pertama kali launching dia bisa ngasih harga yang murah banget. Kita juga sudah share ya, harga yang pertama launching itu di 1,7 juta rupiah. Kalau sekarang gimana bang? Kalau sekarang sih kita nggak tahu ya, apakah produknya masih ada atau enggak. Karena emang, ini peminatnya banyak sekali. Saya pun nggak nyangka brand ini tuh bisa ngasih tablet sekeren ini teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen beli tablet ini, bisa cek link ada di deskripsi nih. Siapa tahu stoknya masih ada. Dan dapetin harga di bawah 2 juta teman-teman ya. Karena emang tabletnya menarik buat dicoba. Nah, kalian masih penasaran apa tabletnya? Ya, ini dia. Advan V8. Ya, udah kita buat video unboxingnya dan kita mau bahas ulang ya. Mengapa sih tablet ini worth it untuk dibeli? Ya, gak jangka banget ya brand dari Advan bisa goib. Ya, mungkin Advan gak berekspektasi bakalan selaris ini. Tapi, ya emang laris di pasaran, agak sulit nyarinya. Dan ini harus pre-order teman-teman ya. Nih, pre-order selama 30 hari kalau saya cek di hari sekarang. Tapi nggak tahu nih minggu ke depan apakah stoknya udah ready atau nggak. Kata Advan sih bakalan ready teman-teman ya. Ya, Advan pun nggak mengira bakalan selaris ini. Makanya mereka nggak terlalu stok banyak untuk tablet ini. Nah, kalian pasti penasaran mengapa sih tablet ini worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, ini dia tampilan awal dari Advan V8 teman-teman ya. Dan untuk harga, nah ini udah kita buat video unboxingnya, itu harganya pas waktu kita unboxing adalah di 1,7 juta rupiah dan sempat naik ke 1,9 juta rupiah. Dan teman-teman banyak yang ngeluh, wah ini mahal harganya. Tapi nyatanya produknya sekarang udah nggak ada di pasaran teman-teman ya, udah goib. Jadi kalau kalian beli ini di official store-nya, kalian harus inden dulu ya. Jadi pre-order selama 30 hari. Tapi Advan sih bilangnya bakalan cepet masukin produknya teman-teman. Jadi tunggu aja, atau kalian klik link di bawah sepandau nih. Pas video ini tayang, stoknya udah ada lagi teman-teman ya. Nah, ini RAM-nya 8 per 128 GB, jadi RAM terbesar di harga sejutaan teman-teman ya. Kalau kita bandingin nih sama Tab A9 atau kita bandingin nih sama XPad, ini masih gede untuk di bagian storage-nya. Jadi ini adalah selling point dari Advan V8 teman-teman ya. Dan untuk UI, ini dia menggunakan UI Android 14 dan ini juga bisa diganti ke Aldo Cube ya kalau nggak salah ya, yang dibahas sama Ematech ya. Itu keren juga ya, bisa custom ROM ternyata tablet ini. Jadi kalau kalian merasa UI dari tablet ini tuh kurang menarik, kalian tinggal custom ROM aja. Kalian bisa lihat di channel YouTube Ematech ya untuk pembahasan untuk ganti-ganti sistemnya ya. Dan jangan lupa untuk download untuk backup ROM aslinya biar kalau kenapa-napa tuh lebih gampang untuk restore-nya teman-teman ya. Nih. Nah, untuk update soft system sih agak jarang sih ya Advan ya. Apakah sini ada update sistemnya? Ini udah terbaru sih ya, nggak ada ya. Emang jarang banget ya untuk sistem Advan tuh nggak terlalu melihat ya. Jadi kalau kalian pakai ini ya dapat Android 14 ya udah mentoknya di Android 14 saja. Dan ini update keamanannya di 4 Oktober di 2024. Jadi belum ada update software ya teman-teman ya. Oke, dan secara tampilan sih oke aja sih ya. Terus fitur-fiturnya juga standar menurut saya di Android 14. Jadi nggak ada fitur-fitur yang spesial banget di tablet ini. Karena emang jualannya bukan di bagian sistemnya. Beda nih brand-brand lain itu di bagian sistemnya emang dioptimalkan sekali. Tapi di sini tuh enggak. Jadi solusinya adalah custom ROM. Kalau kalian pengen custom ROM gitu. Oke, ini menu settingnya seperti ini aja ya. Tuh ada kesehatan digital dan kontrol ya standar aja ya, memori virtual. Cuma ini kan lebih baik jangan diaktifkan ya, dinonaktifkan aja kalau kalian nggak perlu butuh-butuh sekali. Karena RAM-nya udah besar di 8 GB. Oke, lanjut ke bagian layar. Nah, untuk bagian layar ini ada sedikit lecet-lecet temen ya maksud saya. Ini lecetnya di goresan screen protectornya, bukan di bagian layarnya tuh. Karena kemarin diambil sama anak dipakai mainan, jadi lecet-lecet di bagian bodinya ya, di bagian layar ini aja, screen protectornya. Tapi ini bisa dilepas. Cuma saya belum lepas karena takutnya anak saya pakai layar utamanya lecet gitu ya. Karena di sini tuh nggak dikasih tahu buat ketahanan layarnya apa ya. Jadi pelindung layarnya itu saya nggak tahu apa informasinya teman-teman ya. Ya, untuk body masih mulus karena saya pakai pelindung dari tablet, yaitu case-nya ya. Jadi udah aman sekali.
Oke. Tampilannya seperti ini, layar ukurannya di 8,4 inch, sudah Full HD+, 1200 kali 1920 pixel, refresh rate-nya ada di 60 Hz. Nah, kalau kita bandingin sama tablet A9 ini lebih baik dikit ya untuk bagian layarnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya, Bang, apakah ini lebih baik dari Tab A9? Iya, lebih enak dipandang. Nah, kalau kita bandingin sama XPad, ya 11-12 ya, nggak terlalu beda jauh teman-teman ya. Jadi untuk layar sih, ya 11-12 ya. Cuma kan kalau di XPad kan jualannya emang layar yang besar di 11 in. Kalau ini kan jualnya layar compact teman-teman. Yang teman-teman baca e-book, webtoon itu pasti senang banget nih pakai layar compact seperti ini. Oke. Terus untuk kualitas layarnya gimana, Bang? Ya cukup-cukup aja sih ya. Nggak ada terlalu mengeluh sih, saya pakai selama semingguan, enak-enak aja, nggak bikin perih di mata juga. Ya, udah cukup ya. Kalau kita bandingin sama Razer Holding seri entry levelnya ya, kalau tabletnya, saya sih pilih ini ya. Untuk bagian layarnya lebih enak dilihat ya. Kalau di itel kan ada tab berapa tuh, Vista 10 kalau salah ya. Itu kan layarnya masih SD Plus kalau ingat saya. Lebih enak ini. Dan ini kalau kita putar video mentok atas dia masih lancar lah ya. Nih 1440p di 60 fps masih lancar di tablet ini. Tuh. Dan warnanya jadi hidup lagi tuh. Dan ini sudah dilengkapi sama dual speaker kiri kanannya. Tuh. Ya kayak itu ya, agak ngelag-ngelag dikit sih, tinggal diturunin aja teman-teman. Jadi di yang 1080p aja. Nah ini lebih enakan ya. Gitu. Untuk pakai layar sih saya nggak ada ngeluh sama sekali, udah enak lah, compact lah dipakai buat harian juga enak. Nah lanjut ke bagian performa. Nah bagian performa ini adalah selling point dari produk ini. Ya, kalau kita bandingin nih sama brand-brand lain tuh adanya di Samsung A9 dengan RAM 4GB-nya, kemudian Helio G99-nya, terus di XPad juga sama, RAM 4GB dan di Helio G99 juga. Tapi yang spesial di tablet ini dia bisa ngasih RAM 8GB. Ya, ini adalah ya, paling oke gitu teman-teman ya, bisa ngasih RAM 8GB, yang mana tipenya sudah UFS karena ada nih yang jualan 1 jutaan malah kasih eMMC teman-teman ya. Terus kalau kita lihat nih penyimpanannya ini ya, RAM-nya 8GB, LPDDR4X, storage-nya di 128GB. Kita sudah install game Genshin Impact dan masih banyak tersisa teman-teman ya. Jadi untuk bagian storage ini udah oke banget. Terus untuk performanya gimana Bang? Untuk performanya jangan khawatir, Helio G99 udah teruji teman-teman ya. Udah dipakai di semua smartphone, Helio G99 itu emang enak dipakai buat gaming-gaming ringan ya. Dan di sini tuh untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57MC2 teman-teman ya. Nah, untuk baterainya gimana Bang? Nah, baterainya ini jadi concern sekali ya, karena dikasih baterai 5500 mAh. Sedangkan chargernya ya dikasih tuh 10 watt aja. Ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin buat nekan budget nih dari Advan, tapi kalian bisa belikan charger yang 18 watt. Kalau kalian punya produk itel yang 18 watt ya tinggal pakai aja di tablet ini teman-teman ya. Jadi untuk pengisian dayanya ini jadi ya tricky sekali, karena pesaing-pesaingnya itu udah bisa ngasih adapter charger yang lumayan lah ya di 18 watt, ini hanya ngasih di 10 watt aja. Yang mana buat ngisi daya tentunya lebih lama dan butuh waktu yang ya lumayan lama dikit gitu teman-teman ya untuk bagian baterainya. Oke. Nah, untuk skor Antutunya gimana Bang? Kita coba lihat skor Antutunya. Helio G99 RAM 8GB dapat skornya segini aja ya, di 300 ribuan ya, hampir mepet 400 ribuan ya. Cuma udah kita testing berapa kali nggak tembus nih 400 ribuan. Jadi skornya hanya segini aja ya. Karena skor CPU-nya dapat di 132.000, GPU dapat di 62.000, memori dapat di 97.000 dan UX dapat di 104 ya. Jadi ya segini aja buat skor Antutunya. Gimana? Ya lumayan tinggi sih ya untuk di kelas harganya teman-teman ya. Kalau kalian nyari pesaing-pesaingnya kayaknya nggak ada yang bakalan bisa ngasih performa sekencang ini ya. Dan ya kalau kalian pakai harian sih udah puas banget ya. Buat scrolling sosial media,
tutup aplikasi, ini udah enak banget. Apalagi untuk skor GPU Max Benchmark-nya kita dapat skor hampir 1 jutaan. Yang mana kalau udah 1 jutaan, ya hampir 1 jutaan gini tuh udah enak banget dipakai main gaming. Saya jamin enak banget pakai main gaming. Kalian bisa lihat review-review yang lain ya selain saya, dan pasti bilang buat main gaming puas sekali pakai tablet ini. Gak ngeluh-ngeluh sama sekali teman-teman ya. Ya, itu. Sampai saat ini makanya saya bilang raja tablet sejutaan yang ini. Oke, kita coba testing game ya. Kita testing game PUBG Mobile. Oh iya, yang spesialnya ini gironya sudah hardware teman-teman ya. Hardware, bukan software ya. Bukan software, ingat lagi. Ini nggak akan kalian temukan di brand-brand lain yang berani ngasih giro hardware. Cuma di Advan aja nih. Oke, kita langsung aja tes game PUBG Mobile biar kalian tahu nih gimana performanya. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman ya. Dan settingan grafisnya gimana bang? Puas banget sih ya. Smooth Ultra atau di SD High ya. Kemudian gironya ini hardware teman-teman. Kalian pasti puas banget sih. Saya jamin ya. Gak bakalan kecewa sih kalau kalian beli tablet ini untuk main game PUBG Mobile. Karena feel-nya itu sama kayak pakai handphone gitu ya. Ya, gironya hardware teman-teman tuh. Jadi udah enak banget nih kalau kalian pakai main game PUBG Mobile. Terus untuk main game Mobile Legends ini juga lancar. Kalian bisa lihat reviewer yang lain ya. Saya sih maunya tes gaming cuma belum sempat teman-teman. Tuh, grafisnya pun saya seneng banget ya. Enak dilihat. Beda nih sama tablet-tablet Advan yang terdahulu teman-teman ya. Kalau pakai main game PUBG itu kurang enak. Ini beneran enak sumpah. Secara performa sih saya acungi jempol nih sama tablet ini. Udah, saya mau lanjut main dulu. Kita lanjut pembahasan berikutnya lagi ya. Nah, selain performa yang lumayan ngebut, nah, tablet ini tuh dilengkapi sama satu kamera. Ya, ini saya seneng banget ya, jujur banget. Jadi, ya cukuplah satu kamera, kok dikasih 3 kamera, 4 kamera. Padahal fungsinya cuma satu aja. Jadi, ini harus diteruskan nih semua brand lain ya. Satu kamera aja. Jadi kan simple banget bentuknya tuh. Nih, 13 megapiksel kamera belakangnya dan kamera depannya di 5 megapiksel teman-teman ya. Dan spesialnya, tablet ini tuh bisa ngasih rekaman video ya ada Ultra Steady-nya atau AIS-nya. Ya, udah ada AIS-nya nih. Kalian nanya apakah ada AIS-nya, Bang? Ada dong, ini AIS-nya ya. Tinggal dihidupin sama dimatiin aja, teman-teman ya. Dan tentunya kalau kalian ngerekam, bakalan ngasih gambar yang lumayan bagus kalau kita sambil jalan ya. Dan kamera depannya di 5 megapiksel aja. Nah, untuk testing kamera sih saya nggak uji coba lah ya. Saya males banget testing uji coba tablet. Tapi kalau kalian pengen ngerekam sih ini udah enak banget teman-teman ya. Untuk sekedar tablet ini ya. Sekedar tablet ini udah fiturnya udah lengkap di kelas harganya. Udah ada AIS-nya. Yang lain mana ada AIS, ini udah ada AIS-nya teman. Jadi udah enak banget kalau pakai ngerekam-rekam gitu ya. Tapi nggak mungkin dong kalian ngerekam video pakai tablet di depan umum ya, agak aneh banget sih ya. Tapi kalau sekedar buat dokumentasi ini udah cukup banget. Oke, fitur lainnya di HP ini tuh, tablet ini sudah ada dual speaker sama giro hardware. Itu aja sih ya pembahasan Gadget Max, jadi nggak terlalu detail banget. Nah, selama pemakaian sih saya nggak ada menemukan hal-hal yang aneh ya. Kita coba lihat review. Kita kan sudah unboxing nih. Kita coba lihat komentar teman-teman ya, apakah ada yang komen aneh-aneh atau gimana, atau komen-komen nggak jelas ya. Ini channel saya nih banyak komen aneh-aneh ya. Dora-Dora itu ya, Doraemon itu nggak jelas banget ya. Udah saya blokir, nggak bisa banget tuh. Oke, kita coba lihat. Ada floating Windows? Nggak ada teman-teman ya. Nggak ada, udah dibalas. Nggak ada floating Windows di tablet ini. Terus layarnya glowing cuy, mantap. Iya mantap sih, emang layarnya enak banget ya. Di kelas harganya udah Full HD. Kekurangan Advan ini stoknya sedikit, kalaupun ada harganya digoreng habis-habisan. Kayak zaman Advan GX dulu. Jadi ingat teman-temannya Advan GX gimana. Sama kayak Aldo Cube 50 Mini Pro. Iya sih ya, hampir sama ya teman-teman ya. Baca komennya, ada yang share pengalaman penggunaan produk Advan susah sinyal. Ya begitulah, brand kena imbas dari rekam jejak mereka sendiri. Iya sih ya. Ini
stigma zaman dulu teman-teman. Emang dulu tuh tablet atau handphone Advan itu sering rusak, tapi udah 2 tahun terakhir ini sih aman-aman sekali ya. Jadi ya inilah brand image teman-teman ya. Brand image awal-awal tuh kan terkenal rusak warnanya, dan sampai sekarang pun terikut jadinya. Makanya Advan ganti logo dengan logo yang minimalis sama ganti warna. Kalau dulu kan box dari Advan kan beda-beda gitu ya. Ada warna biru, ada warna putih ya. Tapi sekarang serentak warna hitam dengan magenta ungunya teman-teman. Itulah stigma aja. Padahal kalau saya sih pakai tablet dari Advan, terus smartwatch saya juga pakai dari Advan nih ya, S2 Pro yang layar AMOLED. Dan rasanya puas-puas aja sih, nggak ada ngeluh sama sekali saya ya. Oke, kelihatan banget kontras warnanya, layar buram. Pasti entertain banget. Terus belum 5G ya, nih ada-ada aja belum 5G. Buat baca komik dan manga digital enak nggak? Enak tentunya Bang ya. Ini sudah dibahas sama Jeguk Teks ya. Kalau kalian pengen lihat review lebih detailnya bisa ke sana, itu enak banget dipakai buat sekedar baca-baca seperti ini. Coba tes Call of Duty Bang, kuat nggak? Mungkin saya buatin video berbeda ya buat testing gamingnya. Nih. Oke, pada udah keren. Kenapa banget layarnya, kameranya juga oke. Oke lah. Oke banget lah. Please Advan ke depan semoga semakin bagus ya. Saya sering komentar juga ke Advan nih biar ngasih produk-produknya bagus-bagus ya. Ada ngeluh ya, di chargernya 10 watt. Ya emang sih chargernya kecil ya, menurut saya juga kecil teman-teman ya. Tapi kalian bisa pakai charger ya, kayak produk Advan kan, ya produk dari itel kan ada tuh charger 18 watt, tinggal pakai itu aja bisa kok. Iya, iya ini kan ada harga ada kualitas teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Jujur aja Bang. Oke, kita lanjut nih. Saya udah beli buat saya ini sih gila sekali. Kok bisa ya? 2017 saya beli tablet Advan 1,5 juta, jelek banget. Dan beda nih jauh sama sekarang ya, 1,8 juta tahun 2024. Ih, itulah teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih di unboxing saya gimana review-reviewnya, dan semua sih rata-rata puas teman-teman ya. Cuma ada yang nanyanya buat game-gamingnya aja ya. Oke, itu aja sedikit pembahasan Gadget Max tentang Advan V8 ini. Ya nilai dari 100 saya nilai tablet ini adalah di 85 ya. Jadi udah oke banget di kelas harganya. Dari performanya yang ngebut, kemudian RAM-nya yang besar, memorinya juga besar ya. Dan sudah bisa pasang 4G LTE, jadi bisa pasang SIM card di sini. Ya walaupun belum 5G sih is oke ya. 5G juga di Indonesia belum ada. Dan kelemahannya apa Bang? Ya charger sama baterainya. Kalau bisa dikasih baterai 7000 mAh, 7000 mAh dengan charger di ya mungkin 22 watt lah ya biar cepet. Ini pasti worth it banget ya. Kalahnya di sana. Tapi is oke teman-teman ya. Ini udah tablet murah, ada harga, ada kualitas, tapi ini kualitasnya melebihi harga. Good job Advan. Kalau kalian bisa cek di deskripsi.